Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai CSR, GCG, dan penataan laba. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farunuga dengan NIM 2019-12192. Jadi langsung saja. Yang pertama yaitu Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, CSR berperan besar dalam meningkatkan nilai perusahaan. Berbicara mengenai nilai perusahaan, apa yang dimaksud dengan nilai perusahaan? Nilai perusahaan adalah persepsi investor atas keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya pada akhir tahun berjalan yang ditunjukkan dari harga saham. Nilai perusahaan biasanya dijadikan sebagai fokus utama bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di perusahaan. Bagi manajemen, upaya-upaya memaksimalkan nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena memaksimalkan nilai perusahaan sama artinya dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Oke, selanjutnya yaitu contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya yaitu kinerja saham sektor industri consumer goods pada tahun 2018 melemah sebesar 10,21%. Ketika dua sektor lainnya menunjukkan penguatan, sektor industri dasar dan kimia menguat sebesar 24,01%, sedangkan sektor aneka industri menguat sebesar 0,96%. Tabel 1 menunjukkan perbedaan kinerja saham pada indeks sektoral perusahaan manufaktur tahun 2018 yang memperlihatkan bahwa kinerja saham sektor industri consumer goods adalah yang paling lemah jika dibandingkan dengan dua sektor lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun produk dari sektor industri consumer goods begitu dekat dengan masyarakat, namun belum menjamin bahwa sektor ini akan terus konsisten mengalami peningkatan kinerja saham setiap tahunnya. Berikut ini adalah tabel kinerja saham indeks sektoral tahun 2018 pada perusahaan manufaktur. Pada industri dasar dan kimia, nilai terakhirnya yaitu sebesar 854,733 dengan perubahan sebesar 165.514. Jika dipresentasikan yaitu sebesar 24,01%. Sedangkan di aneka industri, nilai terakhirnya yaitu sebesar 1.394,428 dengan perubahan sebesar 13.251 dan dipresentasikan sebesar 0,96%. Dan di industri konsumsi, nilai terakhirnya sebesar 2.569,287 dan perubahan minus 292.104 dan dapat dipersenkan menjadi minus 10,21%. Fenomena yang terjadi pada perusahaan consumer goods secara lebih spesifik ditunjukkan oleh nilai perusahaannya yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Situasi tersebut bisa disimak dari grafik rata-rata nilai perusahaan sektor ini selama periode 2016 sampai 2018. Selanjutnya, berikut ini adalah grafik nilai perusahaan sektor industri consumer goods di BEI periode 2016 sampai 2018. Dapat dilihat grafik ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai perusahaan sektor industri consumer goods dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2016 rata-rata nilai perusahaannya sebesar 3,83. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,37. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 3,9.
Untuk pengukuran kasusnya, penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Data diperoleh dengan mengakses website resmi BEI, yaitu website IDX atau Indonesia Stock Exchange. Objek dari penelitian ini adalah nilai perusahaan pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang dilambangkan dengan huruf Y. Nilai perusahaan diukur menggunakan rumus Tobinski. Tobinski merupakan rasio nilai pasar aset perusahaan diukur menggunakan nilai pasar dari saham yang beredar ditambah dengan total utang perusahaan terhadap replacement cost aset perusahaan. Untuk rumus Tobinski yaitu P sama dengan MPE ditambah debit dibagi TA, dengan keterangan P sama dengan nilai perusahaan, MPE yaitu market value of equity atau nilai pasar ekuitas, debt sama dengan total utang, TA sama dengan total aktiva. Selanjutnya yaitu Good Corporate Governance atau dapat singkat GCG. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Untuk contoh kasusnya, di Kabupaten Badung terdapat 122 LPD. Dari 122 unit LPD di Kabupaten Badung, 79 LPD dinyatakan kondisi sehat, 22 LPD dinyatakan cukup sehat, 9 LPD dinyatakan kurang sehat, 4 LPD dinyatakan tidak sehat, serta 8 LPD dinyatakan bangkrut. Suatu kasus yang menjadi sorotan LPD di Kabupaten Badung adalah kasus dari LPD desa. Ada kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar rupiah lebih. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Badung sistem pengelolaannya masih kurang baik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada lembaga perkreditan desa yang ada di Kabupaten Badung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip corporate governance. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja berbasis balance scorecard (BPC) yang dilambangkan dengan huruf Y. Transparansi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja disembunyikan. Aspek transparansi diukur pada pernyataan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan, yaitu pemahaman pengelola LPD, tanggung jawab pengelola LPD, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelola LPD dipegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Aspek responsibility atau pertanggungjawaban diukur dengan 4 pernyataan mengenai ketaatan ketua dari pengawas LPD terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian LPD terhadap lingkungan,
menjadi profesional dan mematuhi etika. LPT mampu bekerja secara profesional. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPT dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Aspek independensi diukur dengan 4 pernyataan mengenai pengambilan keputusan prajurur LPT yang objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan LPT. Prajurur LPT dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, menghindari benturan kepentingan, menjalankan aktivitas LPT dengan baik dan dinamis. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPT harus memperhatikan hak semua pihak. Aspek kewajaran diukur dengan 4 pernyataan mengenai kesempatan krama desa atau anggota LPT berpendapat, keadilan pengelola terhadap anggota, dan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi krama desa. Wajar dalam mengungkapkan informasi. Pengukuran kinerja berbasis balance scorecard menggunakan 12 pernyataan yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif nasabah, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Masing-masing perspektif terdapat 3 indikator pernyataan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang terdiri dari 6 bagian dengan jumlah pertanyaan 32 item. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh LPT di Kabupaten Badung yang terdaftar di LPD Kabupaten Badung berjumlah 122 LPD. Metode penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Terdapat 72 LPT yang memiliki nilai lebih besar sama dengan 79 yang termasuk dari kategori LPT sehat, dan sisanya 22 LPT termasuk dalam kategori cukup sehat, 15 LPT masuk dalam LPT kurang sehat, 6 LPT termasuk dalam LPT tidak sehat. Yang ketiga yaitu perataan laba. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Manajemen ingin mendapatkan penilaian yang baik dari investor dan menarik investor untuk berinvestasi. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturally smooth dan intentionally being smooth by management. Yang pertama yaitu naturally smooth atau perataan secara alami, merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan bagi untuk digunakan sesuai batas-batas SAK. Intentionally being smooth by management atau perataan yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Untuk kasusnya yaitu fenomena adanya praktik perataan laba ini telah memunculkan kasus dalam pelaporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Adapun kasus terkait praktik perataan laba tersebut yaitu kasus PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Total
total kartu kredit yang dimodifikasi cukup banyak, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut mengakibatkan posisi kredit dan penghasilan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya pada tahun 2016 dari sebelumnya 1,08 triliun rupiah turun menjadi 183,56 miliar rupiah. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin atau bisa disingkat BSB terkait penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset. Akibatnya, beban penyisian kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari 649,05 miliar menjadi 797,65 miliar rupiah. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat 148,6 miliar rupiah. Pengukuran kasusnya yaitu dengan cara perataan laba diukur menggunakan perhitungan indeks Excel. Menurut Nejah dan Alafi 2013 bahwa terdapat dua alasan yang mendasari digunakannya indeks Excel, yaitu indeks ini tidak menggunakan penilaian subjektif untuk memprediksi laba dan memperkirakan biaya, serta indeks ini tidak hanya menggunakan dari periode 1 tahun saja. Adapun cara untuk menghitung indeks Excel, yaitu rumusnya indeks Excel sama dengan CV delta I dibagi dengan CV delta S, dengan keterangan CV sama dengan koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai yang diharapkan. Delta I sama dengan perubahan laba bersih setelah pajak dalam satu periode. Delta S yaitu perubahan pendapatan dalam satu periode. Untuk menghitung CV delta I atau CV delta S dapat digunakan rumus sebagai berikut. CV delta I sama dengan sigma delta I dikurangi akar sigma delta I dikurangi rata-rata delta I pangkat 2 dibagi N-1. Untuk CV delta S sama dengan akar sigma delta S dikurangi rata-rata delta S pangkat 2 dibagi N-1. Dengan keterangan delta I adalah perubahan laba bersih setelah pajak antara tahun N ke tahun N-1. Delta S adalah perubahan pendapatan antara tahun N ke tahun N-1. Rata-rata delta I adalah perubahan rata-rata laba bersih setelah pajak tahun N ke tahun N-1. Rata-rata delta S adalah perubahan rata-rata pendapatan bersih antara tahun N ke tahun N1, dan N yaitu banyaknya tahun yang diamati. Kriteria perusahaan yang melakukan praktik perataan laba, yaitu perusahaan dianggap melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Excel lebih kecil dari 1, atau bisa diartikan sebagai CV delta I lebih kecil dari CV delta S, maka perusahaan yang melakukan perataan laba akan diberi nilai 1. Sedangkan perusahaan dianggap tidak melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Excel lebih besar atau sama dengan 1, yaitu CV delta I lebih besar sama dengan CV delta S, maka perusahaan yang tidak melakukan perataan laba akan diberi nilai 0. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.